ini Tuhan adakan syukur bagimu, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Mari kita berdoa. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagimu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang kami alami di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh bertemu satu dengan yang lain dari tempat kami masing-masing lewat Zoom ini Tuhan. Kami berdoa yang sudah hadir, kami berdoa yang masih akan mengikuti Zoom ini. Tuhan memberkati ibu-ibu semua mengambil waktu untuk bersama-sama dalam ibadah kami, dalam doa-doa pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh alat-alat yang kami pakai, Engkau jauhkan dari setiap kerusakan, dan biarlah semua bisa berjalan dengan baik. Apa yang kami lakukan sungguh untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya persilakan kepada Ibu Gembala. Salam ibu-ibu semua. Shalom. Halo. Ya, ini Bu Putri ini kayaknya sinyal ya keluar masuk. Tetapi tidak apa-apa, masih berjuang terus. Nah, kita bersyukur pada malam hari ini, walaupun seberapa yang ada, kita tetap bersukacita, tetap semangat. Amin. Amin. Ya, malam hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kami akan memberikan kesempatan untuk ibu-ibu, mungkin ada yang mau bersaksi bagaimana selama menghadapi pandemik ini ya, secara khusus supaya kita saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Bisa mungkin dimulai dari, silahkan mungkin bisa angkat tangannya yang mau bersaksi selama pandemik ini supaya kita bisa saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Silakan. Ibu-ibu jangan malu-malu, karena kita supaya saling memberkati antara satu dengan yang lainnya. Silakan. Selama masa pandemik kita mungkin sebagai perempuan kan juga sangat berat sekali ya, tentunya sangat berat sekali menghadapi selama pandemik ini bagaimana supaya dapur kita bisa tetap berasap seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan selama ini? Karena pandemik semakin lama bukan semakin menurun, tetapi semakin bertambah ya, semakin sangat mengkhawatirkan dalam kehidupan kita semua. Silakan ibu-ibu. Ya mungkin dari Bu Yuliana dulu kayaknya udah siap. Ya, saya sih menunggu Oma, tapi Oma mungkin lagi mempersiapkan ya, nggak apa-apa ya Oma ya. Ya, shalom ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Shalom.
Saya ingin menyaksikan kasih kemurahan Tuhan selama pandemi mulai dari Maret 2020 sampai saat ini ya, terhitung sudah 1 tahun lebih ya, di mana memang awal-awalnya itu memang benar-benar ketakutan itu ada. Cuman ya karena kalau kita buka berita, kita dengar, kita melihat luar biasa bagaimana situasi. Tetapi saya dan keluarga saya, bahkan kalau saya sebagai ibu sendiri mau mengatakan bahwa Tuhan lebih luar biasa daripada semua. Tuhan yang lebih berkuasa. Ya, Tuhan izinkan semua terjadi, tentu ada maksud Tuhan. Mungkin pada sampai saat ini tidak banyak yang kita mengerti, tidak banyak yang belum kita mengerti apa sih maksudnya semua ini. Bahkan banyak yang bersungut-sungut, mengatakan bosan, tidak bekerja, ini dan itu. Tapi kalau saya pribadi, beserta anak-anak selalu saya bilang ketika kami doa pagi atau mesbah keluarga pagi atau malam sebelum tidur, saya katakan pada anak-anak bahwa kita harus selalu mengucap syukur karena kita tidak tahu, seorang pun tidak tahu keadaan ini terjadi. Bukan cuma di Indonesia, tapi semua bangsa-bangsa di dunia. Dan saya katakan kalau kita belajar dari rumah, ikutin terus, walaupun memang bagi anak-anak itu agak susah ya, karena tidak langsung ketemu dengan guru-guru dan teman-temannya, agak bosan pasti. Begitupun dengan yang tidak bekerja, baik bagi waktu itu bagi anak kami juga suami tidak bekerja. Tapi saya katakan Tuhan pasti akan mencukupkan semua. Jadi intinya di sini, ayo kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan di masa-masa pandemi seperti ini. Lebih banyak kita belajar. Jangan kita bersungut-sungut. Apa yang bisa kita nikmati, bersyukur kepada Tuhan. Khususnya sebagai ibu rumah tangga, saya katakan, kalau mama bisa masak ini atau hanya masak ini, harus dinikmati semua, harus bersyukur. Karena di dalam bersyukur itu semua akan kita jalani dengan baik. Di dalam bersyukur itulah yang luar biasa, yang memang seharusnya kita harus lakukan di masa-masa seperti ini. Dan terlebih kita harus banyak doa. Jadi anak-anak juga selalu saya katakan kepada mereka harus banyak doa, baca firman Tuhan, pujian kepada Tuhan. Ya, selalu harus banyak doa. Inilah saat-saatnya. Dan puji Tuhan sampai saat ini ya semua sehat ya, dijalani dengan penuh sukacita. Ya, mungkin itu dulu kesaksian dari saya. Terima kasih ibu-ibu yang sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih Bu Yuliana. Mungkin Ibu Lukas karena yang sudah ini. Silakan. Salam, salam ibu-ibu semuanya. Ya, shalom Bu. Salam. Kalau dari saya sih puji Tuhan selama ini saya masih lancar bekerja sama suami. Tidak ada kendala, semuanya puji Tuhan sehat-sehat. Dengan rahmat kuasa Tuhan yang selalu menyertai kami, sampai saat ini kami pun tidak punya kendala apa-apa. Itu semuanya berkat dan anugerah dari Tuhan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan, Bu. Puji Tuhan, Ibu Lukas. Ya, siapa? Bu Moni apa? Ya, silakan. Mungkin Ibu Moni atau Oma atau Bu Emma, silakan. Mute-nya langsung dibuka. Ya, Oma.
Salam satu. Unmute ya, ya Oma. Iya. Shalom, selamat malam buat semua. Salam. Salam. Malam. Saya cuma menyaksikan bahwa saya tuh datangnya baru dari tanggal 5 Juni ke sini. Tadinya saya di pinggiran Jakarta, di Pamulang sana. Ya, sebenarnya saya mulai ya udah setahun lebih juga. Tadinya kerja di sebuah klinik ya, sebagai ya pembantu buat bagian pendaftaran. Tapi karena mulai corona ini kan 60 tahun ke atas sudah nggak bisa. Jadi ya setidaknya disuruh istirahat. Ada kita tuh di klinik tuh yang 60 tahun ke atas ada 4 orang. Setelah itu kan memang berpikir juga kalau udah nggak kerja tuh nggak ada penghasilan ya. Mau makan apa selama corona? Sedang di sana ada yang pembagian itu, pembagian apa sembako itu ada. Saya juga masuk ke dalam tim relawan yang membagikan sembako. Justru itu saya bersyukur ya. Walaupun saya sudah tidak bekerja, di situ saya belajar bikin kue, terus ikut relawan. Saya justru membagikan sembako. Jadi bersyukur kenapa bisa Tuhan buka jalan ya saat COVID orang lain justru mencari untuk ya kebutuhan sehari-hari, saya malah bisa membantu membagikannya. Itu yang saya sangat bersyukur, di mana kalau kita senantiasa berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti buka jalan. Sampai pada akhirnya saya juga belajar bikin kue. Kebetulan di klinik saya tuh ditutup juga itunya kantinnya. Jadi saya disuruh pokoknya Ibu Masya bikin aja kuenya, bawa aja ke sini daripada nggak ada buat snack di sana ya. Jadi saya yang masukin di sana, masukin buat kue, buat snack, buat siang, buat malam. Akhirnya karena anak saya di sini, saya panggil udah nggak kerja di situ, udah balik aja dulu di sini kan dia juga masih belum kerja juga. Dia di perhotelan, tapi karena nggak ada kerjaan ya udah balik aja. Dia nggak mau pulang. Itu saya ambil keputusan ya udah saya pulang dulu. Rencananya kakak saya juga di Manado sakit, habis di sini saya ke Manado. Ternyata pas saya di sini kakak saya bilang udah ya setidaknya sampai saat ini sembuh. Dia rencananya memang ya karena gagal ginjal mau cuci darah, jadi saya berusaha harus pulang ke Manado. Tapi ternyata saat saya di sini kakak saya bilang nggak jadi itu, dia nggak mau dicuci darah, tapi sembuh. Itulah penyertaan Tuhan. Saya bersyukur, jadi saya bisa menetap di sini untuk beberapa bulan ini. Terima kasih. Semoga bisa ambil hikmahnya di mana kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong dan memberi jalan bagi kita semua. Terima kasih Ibu-ibu. Amin. Terima kasih Oma. Ya. Sama-sama ya. Terima kasih. Ya, silakan Ibu Emma atau Ibu Moni. Ya, silakan Ibu Moni. Ya. Salam, selamat malam. Salam, selamat malam. Malam. Kesaksian untuk dari keluarga kami dalam masa pandemi, ya kami selalu mengucap syukur kami bisa berada sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan pada saat ini, walaupun ya anak-anak tidak bekerja, tapi kami bersyukur juga ada aja salah satu yang bekerja. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan walaupun banyak pergumulan, masalah, tapi kami selalu datang untuk datang kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kami, selalu memberi sukacita dalam keluarga kami. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Moni. Salam Bu Putri, Mama Putri.
Salam Bu. Mana Ibu Lola? Ya, orang nggak dibuka unmute-nya. Ya, kita udah mulai, Mama Putri ya. Dan sekarang Ya. udah kesaksian Ibu Emas. Yang silakan Ibu Emas. Nah, setelah ini nanti Ibu Lukas, ini yang baru masuk itu namanya Ibu Putri, Mama Putri. Ibu Sugiati. Lupa. Jadi Mama Putri panggilannya, anaknya namanya Putri. Ini ada dua, Ibu Putri, itu Ibu Lukas, yang satu Mama Putri, Ibu Sugiarti. Itu ya. 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 Panggil aja saya. Bu Lukas saja. Ya, Bu Lukas ya. Lupa kasih nama, lupa. Biar jangan salah, jangan sama-sama nama. Ya, sekarang Ibu Emma silakan Bu Emma bersaksi, setelah ini nanti Mama Putri ya, Ibu Sugiarti. Oke. Ya, salam semuanya. Salam. Ya, puji Tuhan, keluarga kita sehat, keluarga kita diberkati Tuhan ya. Jadi walaupun masa pandemi ini, tapi kita tetap bersyukur ada ajakan yang kirimkan buat keluarga kita. Jadi Tuhan Yesus baik buat keluarga kita. Anak-anak juga ya kadang sehat, kadang flu batuk, tapi puji Tuhan akhirnya sembuh. Kami keluarga ya bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan yang selalu menolong kami, walaupun ya cuma saat ini saya minta dukungan doa buat ibu-ibu, mungkin karena di masa pandemi ini ya suatu cobaan bagi keluarga saya ya, orang tua ya, terutama orang tua mungkin di masa tua yang sekarang ini, tapi mungkin kita dengar kabar kalau orang tua udah nggak bisa berbuat apa-apa, tapi kita percaya Tuhan itu pasti menolong kita. Itu aja, terima kasih. Amin Ibu Putri, Bu Emma ya, terima kasih kesaksiannya. Silakan Mama Putri, dibuka, unmute-nya dibuka dulu. Ya, silakan. Shalom. Salam. Udah, Bu. Ya sudah ya. Oke. Mau kesaksian apa ini aku? Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus itu baik. Selama saya kerja, walaupun capek, tapi masih setia. Tuhan Yesus tetap setia memberi kesehatan. Walaupun tadi kemarin pas awal bulan, bos saya kan kena COVID, sampai masuk rumah sakit. Terus saya disuruh masuk kerja. Saya ada rasa takut, juga ada rasa ragu. Tapi ya harus, namanya orang kerja ya harus berani masuk. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kesehatan sampai sekarang. Udah. Udah itu aja, Bu. Ya, makasih Mama Putri. Ada Ibu Lola di situ? Bu Lolanya sibuk. Oh, masih sibuk. Oke deh, makasih Mama Putri ya. Ya, Tuhan Yesus memang baik. Baik untuk kita semuanya. Walaupun ada yang sakit, Tuhan Yesus tetap baik ya. Nah, saat ini seperti yang kemarin ada yang di-share sama Ibu Lola, seharusnya Ibu Lola ada ya, tapi karena Ibu Lola sibuk. Jadi di situ ada kesaksian seorang ibu yang sakit COVID. Mungkin ada yang sudah
mendengarkan atau melihat kesaksian itu? Seorang ibu Sudah. yang kena COVID, Sudah pernah. ya, akhirnya dia berdoa dan mengambil perjamuan kudus. Dan ketika itu dia melakukan perjamuan kudus sendiri waktu sakit itu dan dia sembuh. Nah, yang perlu kita bahas malam hari ini adalah kira-kira tindakan ibu itu oleh kesembuhannya oleh karena perjamuan kudusnya atau bagaimana? Mungkin ibu sudah pernah ada yang mendengarkan itu. Apakah harus selalu memakai perjamuan kudus untuk meminta kesembuhan itu sendiri? Silakan siapa yang mau nanggapin? Ya, kalau dari saya kayak seorang ibu itu dari imannya ya. Imannya yang menyembuhkan. Imannya yang menyembuhkan. Ya, itu. Makasih Bu Emma. Ada yang lain yang mau nanggapin? Saya rasa itu salah satu sarana yang